Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan penjumlahan dengan metode gasing. Nah, metode gasing itu digunakan atau metode gasing ini cara kerjanya itu mengikuti cara kerja otak kita, ya, mengikuti cara kerja otak kita atau otak orang Indonesia. Ya. Nah, otak kita itu kan bekerjanya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nah, sementara penjumlahan yang sering kita lakukan, ya, sering anak-anak kita lakukan, anak sekolah ya, misalnya anak SD gitu, itu seringnya itu penjumlahannya itu dari belakang ke depan gitu. Nah, dari belakang ke depan. Nah, misalnya penjumlahan dengan angka yang sudah banyak gitu, misalnya 3 angka sama 3 angka itu seringnya itu dari belakang ke depan gitu. Padahal otak kita itu bekerja dari depan ke belakang. Nah, kita kalau misalnya menulis pun itu kan kita menulisnya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan gitu. Berbeda dengan orang Arab. Kalau orang Arab kan nulisnya dari belakang ke depan. Tetapi sebagian besar orang di dunia ini cara kerja otaknya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan gitu. Nah, kita menulis pun itu kan dari depan ke belakang. Nah, sehingga metode gasing ini mencoba untuk menyesuaikan, ya, dengan cara kerja otak kita. Nah, cara kerja otak kita itu kan dari depan ke belakang. Maka di metode gasing ini penjumlahannya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nah, sekarang saya akan contohkan. Misalnya 2, kita contohkan yang sederhana dulu ya. 2 tambah 2, ini kan sama dengan 4 gitu ya. Lalu misalnya 6 ditambah 5. Nah, ini kan sama dengan 11 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 2 angka ditambah 1 angka? Misalnya 3, misalnya 14 ditambah 4. Nah, ini sama dengan 1. Ini kan tidak bisa ditambah dengan 4 karena 1 ini kan puluhan, 4 ini satuan. Berarti 1 ini ditambah, biasanya kalau 4 ini angka di depannya itu kita misalkan 0 gitu ya. Berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, ini masih mudah ini metode gasingnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 16 ditambah 6? Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. 6 tambah 6 ini kan sama dengan 12. Tidak mungkin begini kan? 112 tidak mungkin kan? Nah, kalau seperti ini dalam metode gasing, satunya ini di apa? Diingat gitu ya. Satunya ini diingat atau ditaruh di atas begini. Nah, satunya ditaruh di atas begini. Lalu satu ini nanti ditambah dengan 1 di depannya, angka di depannya. Karena mereka ini kan sama-sama puluhan, ya. Mereka ini sama-sama puluhan. Maka ditambah dengan angka di depannya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 16 tambah 6 sama dengan 22. Kita contohkan lagi, misalnya 17 ditambah 8. Nah, sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. 7 tambah 8, 7 tambah 8 sama dengan 15. Tidak mungkin kita tulis begini. Jadi 1 ini kita tulis di atas. Nah, kita taruh di atas begini. Nah, terus nanti 1 itu dijumlahkan dengan angka yang di depannya karena mereka sama-sama puluhan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 17 tambah 8 sama dengan 25. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 2 angka ditambah 2 angka? Misalnya 20 ditambah 20. Nah, ini sudah jelas. 2 tambah 2 sama dengan 4. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 40. Nah, bagaimana kalau misalnya 25 ditambah 26. Nah, sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 5 tambah 6 sama dengan 11. Tidak mungkin kita buat begini. Jadi 1 ini kita ingat. Kita taruh di atas. Nah, 1 ini kita taruh di atas. Ini. Nah, jadi sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Berarti 51. Nah, begitu. Mudah kan metode gasing? Nah, kita buat lagi dengan angka yang lebih sulit atau angka yang lebih besar gitu. Misalnya 78 ditambah 89. Nah, sama dengan 7 ditambah 8. Ini kan sama dengan 15. Nah, ini angka satunya tidak bisa kita taruh di atas karena dia ini kan puluhan gitu ya. Nah, tidak ada angka yang ada di depannya sehingga ini 15 ini tetap 15. Angka satu ini tidak kita taruh di atas gitu ya. Jadi tetap seperti ini. Lalu 8 ditambah 9. Nah, 8 ditambah 9 ini kan sama dengan 17 ini ya. Nah, berarti angka satunya kita taruh di atas ini. Nah, angka satunya kita taruh di atas begini. Nah, lalu
sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 16, lalu 7. Berarti 78 tambah 59 sama dengan 167. Nah, lalu misalnya dua angka ditambah 3, 78 ditambah 386 misalnya ya. Nah, misalnya sama dengan 7 mana. Oke, 7 ini kan ditambah dengan 8 ya. Nah 3 ini kan tidak bisa ya. 3 ini kan tidak bisa ditambah dengan mana-mana gitu kan. Nah, jadi 3 ini kita taruh di sini 3. Lalu 7 ditambah 8. Nah, 7 ditambah 8 itu kan sama dengan 15 seperti ini. Nah, berarti 1 ini kita taruh di atas. Nah, 1 ini kita taruh di atas seperti ini. Lalu berikutnya 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, 1 ini kita taruh lagi di atas. Nah, 1 ini kita taruh di atas begini. Nah, ini mudah. Lalu kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 5 tambah 1 sama dengan 6. Lalu 4. Berarti 78 ditambah 386 sama dengan 464. Mudah bukan? Nah, misalnya lagi, kita buat lagi 587 ditambah 88 misalnya sama dengan sama dengan 5. Ini tidak bisa ditambah dengan 8 karena 5 ini kan 500, sedangkan 8 ini kan 80. Nah, berarti 5 ditambah dengan misalnya di depan ini tambah dengan 0 ya. Berarti 5 tambah 0 sama dengan 5. Nah, lalu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, satunya ini kita ingat, kita taruh di atas. Nah, kita taruh di atas seperti ini. Nah, lalu kemudian 7 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, satu ini kita taruh di atas. Nah, satu ini kita taruh di atas seperti ini. Nah, dengan ini kita lebih mudah kita untuk menjumlahkan. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7, lalu 5. Nah, berarti 587 tambah 88 sama dengan 675. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya metode gasing. Nah, ini kita mau menambahkan dengan penjumlahan dengan angka yang lebih besar pun akan sama metodenya seperti ini ya. Nah, oke, saya kira demikian saja video saya tentang penjumlahan menggunakan metode gasing. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.